Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Fanya Ramadhani dari kelas 12 Halo semuanya, hari ini kita akan memulai pelajaran Bahasa Indonesia bab 1, belajar dari teks berlatarkan sejarah. Tapi tenang, ini bukan sekadar pelajaran hafalan sejarah, tapi tentang bagaimana kita bisa belajar dari kisah nyata masa lalu untuk menjadi generasi yang lebih sadar dan kuat. Apa itu teks berlatar sejarah? Teks berlatar sejarah itu pada dasarnya adalah cerita nyata. Bedanya dengan fiksi, teks ini diambil dari kejadian dan tokoh sungguhan yang pernah ada, seperti perjuangan R.A. Kartini atau peristiwa Sumpah Pemuda. Tujuannya ya buat ngasih info, tapi juga buat menginspirasi kita lewat kisah-kisah luar biasa di masa lalu. Struktur cerita sejarah. Nah, setiap teks sejarah itu biasanya punya 3 bagian utama. Pertama, orientasi. Ini bagian pengenalannya, siapa tokohnya, kapan, dan di mana kejadiannya. Kedua, urutan peristiwa. Semua kejadian penting ditulis urut dari awal sampai akhir. Dan terakhir, reorientasi. Bagian penutup yang biasanya berisi refleksi atau dampak dari peristiwa. Ciri-ciri teks sejarah. Gimana kita tahu kalau teks itu teks sejarah? Ciri-cirinya jelas, isinya harus berdasarkan fakta, bahasanya naratif atau bercerita, pakai kata kerja lampau kayak terjadi, diperjuangkan, dan sering juga pakai kalimat pasif. Dan yang paling penting, urutannya runut dan masuk akal. Kenapa penting? Lalu, kenapa sih kita harus baca atau belajar teks sejarah? Karena dari situ kita bisa paham asal-usul bangsa, menghargai para tokoh pejuang, dan belajar nilai-nilai penting kayak nasionalisme, keberanian, dan kejujuran. Kalau kita ngerti sejarah, kita nggak gampang kena hoax dan juga nggak gampang lupa jati diri kita sebagai bangsa. Tips menulis cerita sejarah. Terakhir, kalau kamu pengen coba nulis cerita sejarah sendiri, gampang kok. Tentukan dulu tokoh atau peristiwa nyatanya. Terus, buat alurnya secara runtut, kasih suasana dan deskripsi tempat supaya terasa hidup, dan jangan lupa tetap gunakan bahasa yang menarik tapi tetap sesuai fakta. Referensinya bisa dari buku, artikel, atau wawancara juga boleh. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.